Wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita lanjutkan bahasan Quran surat Al-Maidah ayat 54 itu. Saya ulangi baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah akan datangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, bersikap lembut terhadap mukminin dan bersifat tegas keras terhadap kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Demikian karunia Allah Dia berikan kepada yang Ia kehendaki, dan Allah itu maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi di zaman Rasulullah ada yang murtad, 3 kelompok yang murtad. Mereka dipimpin oleh kahin, dukun. Jadi masuk Islam, setelah masuk Islam teka hati berenang dengan gaya duitan, begitu juga nama. Malah diminta infak, zakat. Mereka keluar. Kemudian ada lagi yang dipimpin oleh yang nantinya mengaku jadi nabi. Keluar, akhirnya dia mengaku jadi nabi palsu itu. Karena pandangannya pandangan majazi, relatif, duniawi. Ada lagi yang mengatakan kalau usahanya maju setelah masuk Islam, ia memuji Islam. Tapi kalau usahanya rusak, ia jelekkan Islam itu. Tetapi di zaman Abu Bakar sampai 7 kelompok yang murtad itu. Dibantu tuh yang masuk Islam terus tidak berhenti, merambat ke daerah-daerah lain. Ada yang dari Irak, dari Syam, malah dari Ethiopia, terus masuk ke Islam, bertambah. Yang mereka itu bersikap lembut terhadap sesama mukmin, keras terhadap kafir. Jangan sampai terbalik, justru lembut terhadap kafir, keras terhadap sesama mukmin. Dan mereka berjuang di jalan Allah, tidak merasa takut dengan celaan. Karena banyak juga orang mukmin yang semangat berjuangnya berkurang karena ada yang mencaci, ada yang menghina, begitu. Padahal itu adalah bagian dari perjuangan itu. Imam Ibnu Katsir mencantumkan hadis dari Abu Dzar. Dia berkata,
Amaroni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dengan 7 perkara. 1. Amaroni bihubbil masakin wa dunuwi minhum, supaya mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini bukti bahwa lembut terhadap sesama mukmin itu. Karena dulu banyak yang miskin yang masuk Islam, malah tidak sedikit yang tadinya hamba sahaya masuk Islam. Karena orang-orang miskin itu doanya ikhlas dan dapat pelajaran berharga. Kalau ada yang mengatakan nabinya orang Islam mah minta didoakan, beda jeung nabina orang Kristen mah justru mendoakan, menyelamatkan domba-domba gitu. Padahal di situ bukan Nabi butuh dengan doa, tapi Islam mendidik menghargai jasa orang, menghargai kebaikan orang. Kalau orang kaya memberi kepada orang miskin berdoa, mudah-mudahan we sing tami beungar teh teh salah. Kudu nama nu beungar ngadoakeun kana miskin. Kalau ieu nu miskin ngadoakeun. Justru di sini ngadidik menghargai jasa itu. Cek nu miskin teh mudah-mudahan we sing tami rezeki. Nah ini kan menghargai jasa. Daku akal mah nu beungar bari mare bari ngadoakeun tah. Sing beungarnya tak gitu cek nu beungar teh. Inilah ya. Orang-orang miskin itu ikhlas berdoa. Dan dalam sebuah hadis, tidak sempurna iman seorang mukmin itu apabila ia tidur nyenyak dengan perut penuh, ya. Sementara tetangganya miskin tidak bisa tidur karena lapar. Begitu, ya. Dan itu sangat dititipkan oleh Allah. Dan nanti kekuatan perjuangan itu dari orang-orang miskin munculnya. Seperti di zaman Rasulullah. Karena berangkat ke medan perang nanti terobatin ke hariwang. Jadi ini perintah dari Allah adalah dekat dengan orang miskin dan adalah mereka itu diperhatikan. Dari sisi sosialnya seringkali terjadi yang kaya bakhil, yang miskin hasud. Karena itu hidup bermasyarakat tidak enak, tidak lepas dari rasa khawatir orang kaya itu karena orang miskinnya hasud. Kenapa orang miskin hasud? Karena orang kayanya bakhil. Tuh. Ya. Akhirnya pemisah makin luas. Karena itu seringkali jadi alasan orang miskin untuk melakukan kejahatan. Inilah yang dititipkan oleh Al-Quran. Karena itu dalam mustahik zakat dari 8 asbab itu prioritasnya 2. Diutamakan miskin. Miskin dulu, lil fuqara'i wal masakin. Dalam zakat fitrah ambil dari yang kaya, berikan kepada yang miskin. Dan banyak lagi ayat lain. Kemudian fi sabilillah,
Jadi 8 asnaf prioritasnya ini didahulukan pada fakir miskin. Utamakan muslim kalau dari zakat, bukan kafir miskin. Ya, fakir miskin. Malahan yang jarang sekali dilakukan, kita mengingatkan ketika pembagian waris, umpamanya di sebidang tanah di satu tempat, yang di tempat itu ada orang miskin, hendaklah kasih orang miskin, tidak seberapa, hanya sebagai infak saja. Itu di surat An-Nisa ada. Jadi selesaikan wasiatnya, selesaikan hutangnya, dan infaklah kepada fakir miskin, tidak seberapa. Ini yang pertama, nasihat atau amanat dari Rasulullah. Jangan sampai yang miskin menjadi murtad karena tidak ada perhatian dari kita. Kalau murtad karena dirinya itu urusan dia. Tapi kalau murtad karena tidak ada perhatian, itu kita diminta tanggung jawab. Sampai miskin murtad cuma dengan beras, dengan super mie, tidak seberapa kan? Ya. Saya ulangi, saya membentuk tim Bina Mu'alaf Center, fokusnya juga kepada daerah-daerah yang perlu bantuan. Saya rencananya mau ke Arga Pinta, tapi cuaca hujan. Ibu-ibu pengajian Cimahi semangat, Ustaz iraha. Ibu terek manjuan rek piknik. Ada tulisan sudah dua-dua nawe, iya boleh, siapkan saja 50 kantong beras dan lain-lain untuk namanya apa, pembagian sana. Siap ceritanya, ya tapi kewe di Salodo, karena jalan kesananya repot. Yang kedua, agar tidak merusak sab jihad perjuangan, maka hendaklah jangan ada hasud di antara sesama muslim, yaitu biasanya melihat kepada yang lebih tinggi, lebih kaya. Itu salah. Rasul memerintahkan aku agar melihat kepada yang di bawah aku, tidak melihat ke atas. Kalau melihat ke bawah nantinya bersyukur, tapi kalau melihat ke atas nantinya kufur nikmat, lupa kepada yang ada. Ini nasihat dari Rasulullah. Untuk diantaranya ada kaitan dengan memelihara sab berjuang itu. Sebab kalau sudah ada hasud, nanti semangat berjuangnya berkurang, dan bisa jadi terjadi perpecahan di dalam. Tingali gerak kasahanakeun gitu, itu lebih baik dan itu lebih menenangkan hati. Urang mendahar jeung daging, pan batur mah jeung asin. Urang dahar jeung asin, batur mah jeung balabala. Urang dahar jeung balabala, batur mah sangu wungkul. Urang mah dahar sangu, kapan kucing mah dahar tulang. Tahan apa ningali teh, dia mah riweuh. Ya seperti ibu-ibu di sinilah gitu. Solehah ya. Ya kan ngomongnya kepada suami itu enak. Alhamdulillah Bapak, itu kan enak. Orang masaki oleh ku Allah di paparin rezeki. Boga imah, batur mangontrak. Nah, itu kan enak. Orang mangontrak, batur mah di kolong jamatan. Itu. Orang mah kaki-kaki boga kene kendaraan,
nyagi kendaraan kolot halus panain berkolot ke pengalaman di mana tapi nah apanya tetangga kabel mobilannya mimiti tidinya cek salakina teh da rezeki mapan Allah nu ngatur urang mapan sok ngaji nya tapi cenah pan usaha mah kudu aya usaha mah kudu cek salakina teh boga warisan mah itu mah tuh nanyakeun lapor teu cenah pat boga warisan Kemudian usaha cenah balik di kantor teh bapak bantu nanyakeun deui peningkat cenah usaha teu heunang cenah teh rajin baturutan hari balik di kantor teh namanya dibawa kan duit dibawa cek salakeunna teh lain rajin begitu mah teh jujur istri solehah nemahan nya geuning cenah jujur teripu cek salakeunna teh teu bener begitu cenah bener mah ira kabagianana pusing salakina teh gitu mah nu gelo pusing atuh sugan teh mane malan cenah bapak ari gelo sararea meresep we ya jadi we gelo kabeh sene nganu cager itu ya jadi mendorong untuk melakukan yang haram tetapi dengan cara seperti itu justru bersyukur kepada Allah dan dapat pahala. Padahal di situ kan ada pahala dari sabarnya, pahala dari bersyukurnya. Itu lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Dunia ditinggalkan, pahala bersyukur nanti didapatkan di sana. Sabar we, nah kita cek salaki nanti. Eta cenah geus bosan ngadenge eta. Nah itulah. Tetapi bukan berarti dilarang untuk berusaha. Rasa panas hati ada setiap orang di ustad gaya sarua. Teteh sok ngomong, aduh meni geulis kitu. Lebarnya daikeun ka si eta. Kudu kapuring kabeh. Awewe kitu baru teh pepuguh atuh. Geus kolot ningali nu kawin mara keneh. Red ka salakina, beda. Ya. Ini untuk menjaga sab di sini intinya. Sebab beresnya sab itu dimulai dari hati. Makanya Nabi mengatakan luruskan sab dalam sholat. Jika tidak lurus nanti kan kacau hati kamu. Jadi sab ini mesti dibangun dari hatinya. Karena itu juga rusak dengan hasil ini bisa merusak barisan perjuangan. Kemudian yang ketiga, wa amaroni an asila rahimah wa in adbar. Dan aku diperintah untuk menyambungkan silaturahmi walaupun orang yang mesti kita sambungkan itu berpaling. Ngabalieur kita jangan sama nanti akan jadi sarua. Ini ngasih berat yang ini. Kemudian rasa marah ada, makanya Islam mengizinkan kalaupun terjadi pertengkaran jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Itu dibatasi, menunjukkan ada. Sakapun musak aya wae di tempat cogregan mah nantong leuwih ti 3 poe 3 puting. Wayuridu hada, itu kan yang satu berpaling, yang satu berpaling. Akhirnya sulit untuk keluar rumah teh ka mana jalan. Padahal cuma satu.
Reka belah ditu sok sieun manehna kadinya. Itu nanti kitu we suudon. Sieun pangi. Jadi itu make jalan biasa sabab manehna ge sok kadinya. Kajian ngeriling we pikiran itu ge kitu. Yang ngeriling itu ge sarua. Akhirnya pangi. Api-api we nyimpang ka warung. Nah itu gitu sarua. Antap si eta heula cenah ngaliwat cenah. Bakat embung panggih. Tapi kan tersiksa hirup. Kajian nguriling. Nolor bareng. Ih tersiksa. Kenapa begitu? Nah, lalu Nabi mengatakan wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang memulai dengan salam. Terserah dijawab atau tidak, tapi dia sudah dapat kebaikan. Nah begitu. Jadi mun bahasa kelen atau sarwana itu begitu. Memang ini bukan urusan enteng. Ya, tidak mudah. Tetapi berusahalah. Dan Allah menyiapkan surga bagi orang yang menyambungkan silaturahmi. Allah akan melapangkan rezekinya. Man syaa, siapa yang ingin ayyusato lahu rizqo, yang diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umur kebaikannya, faliyasir rahimah, maka sambungkan silaturahmi. Jadi rizki itu Allah buka. Jadi kalau punya sahabat, usahakan jangan kurang dari 360. Jadi bapak tuh kudu nyamuk, ya, ngapai we nganjang ka dia ngobrol, panginum dahar, terus kan kadua, ke pangijing ka hiji teh satahun sakali. Kamana wae cenah tuh pansono. Pikiranna kitu bareng eueuh nunyamun. Itu ya. Dan silaturahmi secara hakiki adalah berusaha agar kebaikan sampai kepada saudara kita, kepada ikhwan kita, dan berusaha agar yang buruk jangan sampai kepada saudara kita. Nah, saling berusaha seperti itu. Makanya terpelihara lingkungan dengan kebaikan, dan insya Allah jika ada keburukan bisa disingkirkan. Nah begitu. Kemudian selanjutnya amanat dari Rasul. Wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an, dan dia perintahkan aku jangan meminta kepada seorang pun sesuatu secara hakiki, tapi mintalah kepada Allah. Karena dari makhluk itu hanya sekedar perantara saja, hakikatnya Allah. Kadang kita tidak minta, tapi kalau sudah Allah buka, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita minta, jika tidak Allah buka tidak dapat. Makanya minta itu mesti karena Allah. Ketika tidak berhasil, tidak akan sakit hati dan tidak akan hasut. Kan sekarang banyak terjadi. Karena minjam tidak diberi, dibunuh orang. Minta tidak diberi, dibunuh. Kenapa? Tidak lillah. Karena itu kalau minta lillah, memberi pun lillah. Ini sebagai kuncinya. Ya. Dan juga di sini memberikan pelajaran, jangan bersandar sepenuhnya kepada makhluk. Nanti sering kecewa. Karena makhluk itu kan serba kekurangan. Bersandarlah kepada Allah yang Maha Kuat. Mintalah kepada Allah, itu hakikinya. Minta kepada manusia hanya sekedar sebab saja, perantara saja. Makanya Rasul mengarahkan, jika kamu minta kepada seseorang, mintalah atas nama Allah. Di surat An-Nisa ayat 1 ada.
Wattaqullah alladzi yatasaaluna bihi wal arham. Iya. Nanti hidup itu biasa aja. Dan di situ ada harga diri, di situ ada kehormatan. Sebab jika manusia sudah bersandar sepenuhnya kepada manusia lagi, ya hilang kehormatannya, hilang harga dirinya kepada Allah. Kalau begitu tidak usah usaha, bukan begitu, silakan usaha, silakan ikhtiar, tapi semuanya akhirnya serahkan kepada Allah, begitu. Supaya jika tidak berhasil tidak putus asa, dan jika berhasil tidak sombong. Wa amaroni an aqula al-haqqa wa in kana murran. Nah, disinilah hamba-hamba yang Allah cintai itu sebagai penggantinya. Dan Allah perintahkan aku agar aku ngomong hak. Wa in kana murran, walaupun terasa pahit. Di ngomong hak itu kan pahit, karena tidak lepas dari rasa khawatir, rasa takut dan lain sebagainya. Makanya saya sering menyampaikan pembekalan kepada para mubalik, berangkatlah, jangan berharap nilai dari mustami, dari makhluk, nanti kecewa, jangan gitu. Karena ada juga yang ikut tamhidul mubalighot, ketika tugas selesai ada yang bilang pada saya, Ustaz, ibu mau nyeri di hati, saya kunaon ibu beres naos cenah ngadugikeun ngarobrol mun cenah tong tarik ngobrol nu kadenge pisan mubalighot eta mah cenahnya teu ngeunaheun gitu. Apa ibu rek mundur? Nah, ribatul jujur teh cing ibu nyeri hati. Nabi mah disebut majnun, Nabi disebut kahin, jalan terus. Kok baru begitu saja mau mundur? Jangan, beda. Cenah teu ngeunaheunkeun bae atuh. Da eta mah celima, beda-beda. Nah, gitu ya. Makanya bagi orang-orang yang Allah cintai tadi, yang berjuang di jalan Allah, jalan terus. Walaupun harus mengatakan yang hak dan terasa pahit pada saat-saat tertentu. Kalau mungkin di sini saya tidak terasa pahit, tapi daerah lain kadang-kadang kaidah yang mesti saya pegang itu bukan urusan enteng. Permintaan mereka, saya ngaji. Ketika saya sudah mulai ngomong orang, pajengan hilapun teh salam heula. Itu masih mending. Ada lagi yang keras, sopan euy. Saya jalan aja, udah gimana lagi. Kemudian ketika tahmid tidak bersalawat, mulai orang tahu, oh iya persis. Saya jalan. Nah begitu. Ya memang alhamdulillah dari sejak itu saya tidak diundang lagi. Ya itulah resikonya. Saya pernah diminta dulu oleh Ibu Bupati untuk mengisi ceramah dalam acara memperingati hari lahir Nabi. Di samping itu ada yang minta di gunung, ya simpatisan lah. Berarti ada 3 orang yang berjuang Quran Sunnah. Saya datang ke gunung. Saya beralasan, maaf Bu, saya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya ke sana. Tapi ketika saya ngomong enak ini. Kalau saya memenuhi yang itu, ketika ngomong perasaan saya seperti apa? Ya, apalagi saya di Dewan Hizbah. Berarti contoh yang kurang baik. Tak muaminah itu ngomong lagi. Makannya bisa saya bayangkan, makannya enak.
makanannya, tapi tidak akan enak terasa oleh saya ketika perasaan saya terganggu kan. Tapi di situ saya ngomong dengan enak dan saya merasa terbangkit perasaan 3 orang mau berjuang di gunung untuk Quran Sunnah. Ada simpatiser 15 orang yang hadir. Saya enak di situ. Selesai ngaji, saya biasa disuguhi makan dengan anak lalap daun samput, sambal, mujair dengkap. Gitu. Nikmat gitu kan. Nah, rasa senang dengan kaidah dan akidah yang ada, saya kira ini mahal. Ya, begitu. Tapi saya lebih semangat mendorong, kenapa mau berjuang di gunung, masa saya tidak datang. Itu saya sering ke daerah-daerah itu karena juga didorong oleh rasa bangga saya, orang-orang yang berjuang. Malah ada seorang ustadz yang biasa memimpin tahlilan segala macam di kampung itu di gunung. Kemudian beli buku Bulughul Maram, dia baca, oh Kuningan tidak ada. Yang benar ini Persis katanya. Lalu dia terangkan di pengajian. Di musuhan ke sakampung. Nangis. Saya datang. Saya tunggu. Akhirnya terus, tapi sekarang malah semuanya masuk Persis. Untuk perjuangannya. Saya kan merasa berbangga lah, reus. Banyak orang tidak datang ngaji unggul balik ke daek gitu. Inilah kenyataannya. Pahit. Dan saya sering juga menyampaikan bekal kepada para mubalik. Kalau sudah bawa bahan untuk ngaji, ya udah itu. Sok aya pesanan ti anu ngonang kumaha urang eta mah tuh. Ternyata kita menyiapkan yang ini, yang ngonang pesan yang lain kan libur. Jalanlah. Ini. Karena mengatakan kebenaran itu memang pahit, tapi kalau dusta itu manis. Begitu ya. Kalau mengatakan iman itu pahit, tapi kalau mengatakan kufur justru manis. Banyak yang mendukung. Jalan terus ya. Karena Allah siapkan pahala yang besar. Wa amaroni ala khaufa fi billahi laumata laim. Dan Rasul perintahkan aku agar jangan takut, khawatir oleh celaan orang, hinaan orang, tanggapan buruk. Biasa gitu kan. Tidak ada seorang yang luput dari tanggapan baik dan buruk dalam segala urusan. Dan dalam kebenaran jangan sampai luntur karena tanggapannya tidak baik. Lamun dipuji semangat, lamun tidak dipuji mundur, itu kan sudah bergeser. Jalanlah. Jangan takut kepada celaan-celaan. Sekarang kan melalui media sosial begitu. Ya. Ada yang mengatakan orang Islam bodoh. Yang enak-enak tidak dimakan. Nah, itu seperti daging babi. Minuman keras. Orang Islam bodoh. Buat apa sih? Pakai jin sujud-sujud, apa hasilnya? Orang Islam bodoh, mesti menahan lapar, buat apa? Puasa, nah gitu. Kita tidak akan berhenti karena hinaan dan celaan itu, jalan terus ya. Kemudian dan Rasul memerintahkan aku an uktiro min qoli la haula wala quwata illa billah. Fa innahuna min kanjin tahtal arsy. Ketika Rasul ditanya tentang maqalidus sama, kunci-kunci langit dan bumi, beliau menjawab la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah.
Itu kalimah-kalimah yang ringan diucapkan tapi berat timbangan nilainya. Sering-seringlah ucapkan itu. Tidak ada batasan mesti berapa kali di sini. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tetapi nanti lebih didorong untuk memahami dan mengamalkan isinya. Contohnya begini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka realisasinya adalah tidak ada syirik, tidak musyrik. Kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai ucapan la ilaha illallah diucapkan tapi masih musyrik, kan kebohongan. Jaga diri dari kemusyrikan. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar itu? Allah Maha Besar, artinya haram takabur bagi makhluk. Yang Maha Besar itu Allah. Mengucapkan Allahu Akbar tapi masih takabur, itu bohong. Mestinya di hadapan Allah itu tawadu, tapi jangan menghinakan diri. Jangan tahasus, biasa saja. Jangan menghinakan diri dan tidak sombong. Makanya nasihat dari Luqmanul Hakim, kemudian sifat hamba Allah dalam surat Al-Furqan, bahasa Sunda masih negara tengah. Nah, gitu ya. Tidak sombong dan tidak merendahkan diri. Gitu. Disertai dengan keyakinan yang Maha Besar adalah Allah. Allahu Akbar. Yang Maha Tinggi Allah, kita ruku dan sujud, itu kan posisi yang paling merendahkan diri. Makanya ketika sujud bacanya Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Aku ini rendah. Itu realisasinya. Kemudian mengucapkan Subhanallah, satu keyakinan bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Makanya dilalah atas itu semua. Di rumah juga banyak ningali salaki ciptaan Allah tuh gitu. Ya kan makhluk seharusnya. Suami itu, tapi saya ciptaan siapa? Tingali begitu, mending iunya ciptaan Allah teh. Awewe mah ngomong we. Itu kan namanya apa? Tafakur. Lihat wajah, mata, hidung, bibir, depan. Kalau ayam kan telinganya matanya di pinggir. Begitu hebat ciptaan Allah. Ketika kita akan memasukkan makanan ke dalam mulut, ngahuap, otomatis bau jual itu tidak disuruh. Ambil makanan, rek dihuapkeun, bau eureun. Tidak dikomando oleh kita. Kalau dikomando oleh kita, mah bisa hirup. Cokot sanu, cek urang teh cokot, kulingan teh angkat. Amuan heula, tuh. Mah bisa dah. Coba bayangkeun lamun irung dina punuk. Berarti kudu nguriling heula kan. Hebat ya ciptaan Allah. Dan mata bisa bergerak karena ada cairan. Proses dari makanan ada bagian yang jadi cairan. Banyak sekarang kasus yang sudah kering cairannya, mesti dikecer aja. Karena cairannya sudah hilang. Kadang-kadang kita tidak merasakan itu kenikmatannya. Kemudian itulah gambarannya kenapa ada
bulu alis dan lain itu semuanya kalau kita tafakuri, subhanallah, siapa yang bisa menciptakan makhluk seperti ini? Ya, Maha Suci Allah. Karena itu murka sekali Allah ketika orang musyrik. Siapa ini? Dan selain Allah yang menciptakan nggak ada. Tapi kenapa musyrik wae tuh? Begitu ya. Tapi karena nyakeun didinya cenah meni payu dagang teh, naon samarana biasa we cenah uya itu samarana lain eta cenah samara teh. Tapi teh ka dukun. Dukun mana? Karakan musyrik. Pirage teu bisa kieu datang ka dukun. Dukun teh teu aya keur ka puskesmas. Cina bodoh dengan Cina bisa ditungguan kudu nama mikir atuh. Ini pirang itu bisa kieu datang ke dukun teh eueuh ke puskesmas. Eta hareeng. Ampun. Inilah. Dan nanti pada akhirnya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Kita itu tidak bisa melakukan kebaikan tanpa bantuan Allah. Kita tidak bisa menolak kejahatan tanpa bantuan dari Allah. Makanya di situ artinya jangan jauh dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Pelajarannya kita terus bergerak berjuang karena ideologinya memang orangnya mungkin tidak ada komunis tapi ideologinya terus jalan. Kita harus terus bergerak berjuang minimal menahan atau memagari diri kita, keluarga kita. Kemudian juga kalau bisa kita kembangkan, alhamdulillah terus berkembang. Dan di Kabupaten Bandung alhamdulillah sudah berdiri di PC di setiap kecamatan. Kemarin terakhir melantik PC Cikancung. Jadi semasa saya itu 28 kecamatan, kemudian bertambah Cilembrang, Nagreg, Cikancung. Jadi semuanya sudah di setiap kecamatan berdiri pimpinan cabang. Dan setiap pendirian pelantikan juga diundang dari pihak pemerintahan, camat, polsek, koramil, kalau bisa dari Polres juga dihadirkan. Ya, kita terbuka, alhamdulillah ya. Dan muktamar kemarin pun dukungannya dari aparat pun terlihat karena kita tidak menyimpang. Ya, jalan dan kita terangkan yang sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita bersama dan mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini saja dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan.